Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Satria Pamungkas. Saya merupakan peserta CPNS tahun 2019. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, dan 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sedangkan untuk responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah konsep akuntabilitas, yaitu ada aspek-aspek akuntabilitas, yaitu pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya pelaporan. Dan yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya ada dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan untuk akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR ataupun DPRD dan masyarakat luas. Dan untuk akuntabilitas proses, yaitu mengenai apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi, dan prosedur administrasi. Dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan kepemimpinan, kemudian integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, rasa kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Dan untuk mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia ada perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk yang selanjutnya ada akuntabilitas dalam konteks yang mengacu pada akuntabilitas dalam organisasi, yaitu ada transparansi dan akses informasi. Selanjutnya agar tidak terjadi praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara yang bertanggung jawab, serta tidak terjadi penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta tidak terjadi konflik kepentingan. Untuk yang selanjutnya adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya ada nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari suatu masyarakat ataupun bangsa yang memiliki kesamaan budaya dan wilayah, yang merasa adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian peta kompetensi mata pelatihan nasionalisme, yaitu ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat, diharapkan dapat memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai pemersatu bangsa yang mendahulukan kepentingan umum, sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, dan ASN yang profesional dan melayani dengan integritas. Dan untuk peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, kemudian mengayomi kepentingan kelompok dan tidak diskriminatif, serta menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.